Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurku dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan sehat dan selalu semangat serta mudah dan murah rezekinya. Oke lur, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara servis karburator. Dan di depan saya sudah ada motor Jupiter MX dan akan saya servis untuk karburatornya lur. Oke lur, pertama-tama kita lepaskan klem yang mengikat antara karburator dan manifold lur ya. Kita lepaskan saja klemnya menggunakan obeng, lalu kita buka box filternya supaya mudah saat melepas karburatornya lur ya. Oke lur, selanjutnya kita lepaskan kabel juknya menggunakan kunci 12. Posisinya ada di sebelah kiri bagian atas karburator lur. Kita lepaskan saja juknya. Setelah terlepas, lalu lepaskan untuk kabel gasnya ya lur. Di sini ada dua kabel gas, yang satu untuk menarik dan yang satunya lagi untuk mendorong lur. Oke lur, gunakan kunci 10 untuk melepaskan kabel gasnya lur. Oke lur, setelah kabel gas terlepas, di sini jangan lupa juga untuk melepas soket sensor TPS ya lur. Posisinya ada di sebelah kiri karburator. Oke lur, selanjutnya siapkan wadah yang bersih, kuas, lalu obeng. Dan pertama-tama kita buka untuk bagian penutup vakum lur. Di sini ada dua baut. Buka saja menggunakan obeng dua baut tersebut lur. Setelah terbuka, di situ ada komponen seperti bir dan karet vakum lur. Pastikan karet vakum tersebut kondisinya masih bagus lur ya. Ketika karet ini mengalami sobek atau kaku, sebaiknya diganti saja lur menggunakan part yang original. Karena jika vakum tersebut rusak, sobek atau yang lain, biasanya itu mempengaruhi kinerja motor lur. Seperti tarikan motor jadi berat atau lemot, bisa juga mesin tersendat atau berebet lur. Bisa juga ketika motor diparkir lama, biasanya motor susah sekali dihidupkan ya lur. Oke lur, selanjutnya kita buka untuk mangkok bagian karburatornya. Kita lepaskan saja. Di situ ada 3 mur, kita lepaskan 3 mur tersebut ya lur ya. Oke lur, setelah karburator terbuka, kita lepaskan bagian-bagiannya ya lur, seperti pelampung, pilot jet, main jet. Kita lepaskan semua, lalu nanti kita bersihkan lur. Dan untuk pilot jet lur ya, pastikan untuk lubangnya itu bersih lur, tidak buntu atau tidak tersumbat. Benar-benar diperhatikan lur ya untuk bagian ini, karena jika pilot jet ini mengalami buntu, itu motor susah sekali stasioner lur atau langsam. Ketika pilot jet ini buntu, gunakan kawat kecil lur untuk menusuk-nusuk lubang yang buntu. Pastikan lubang itu tembus lur ya, itu tidak mengalami buntu. Demikian untuk main jetnya juga lur ya, pastikan semua lubang itu tidak ada yang tertutup lur, benar-benar bersih. Oke lur, di sini perhatikan juga untuk bagian jarum pelampung lur ya. Pastikan jarum pelampung kondisinya masih bagus lur, karena jika jarum pelampung ini tidak bagus, nanti karburator akan mengalami istilahnya banjir atau bensinnya keluar terus dari pembuangan lur. Dan untuk membersihkan komponen-komponen karbunya, dulur-dulurku di sini bisa menggunakan pertalite atau pertamax lur ya. Dan lebih bagus lagi kalau ada karbu cleaner seperti ini lur. Dulur bisa menggunakan karbu cleaner, tapi karena ini cuma botol lur, kosong nggak ada isinya, jadi saya buang saja lur. Oke lur, di sini untuk video pembersihan karbunya saya potong lur ya, karena mengingat durasi pasti akan sangat panjang sekali lur. Dan perhatikan juga lur ya untuk bagian pelampung. Di situ ada garis, pastikan itu rata dengan bibir karburator lur. Tidak boleh terlalu naik, juga tidak boleh terlalu turun. Pastikan itu benar-benar rata lur, karena itu bisa disetel lur ya. Jika terlalu turun, dulur bisa mencungkil untuk bagian jarumnya lur. Oke lur, langsung saja kita pasang kembali untuk karburatornya. Seperti tadi waktu awal kita membuka, kita pasang 3 mur lur ya.
Pastikan semua komponen terpasang dengan semestinya lur ya, jangan sampai ada yang tertinggal atau baut yang lupa tidak dikencangi lur. Lakukan semuanya dengan santai, slow dan tenang lur, pelan-pelan saja. Oke lur, setelah bagian bawah karbu terpasang, selanjutnya kita pasang untuk bagian vakumnya lur ya. Perhatikan sekali lagi di sini vakumnya kondisinya bagus, tidak mengalami sobek atau kaku lur ya. Baiklah, langsung saja kita pasang, kita balik karetnya lalu kita tahan dari bawah seperti ini. Kita balik karetnya ke bawah, lalu masukkan jari telunjuk ke bawah sana dan ditahan lur ya, supaya sekep tidak turun ketika pir dipasang dan ditutup lur. Langsung saja kita tutup, lalu baut menggunakan 2 mur lur, seperti pada awal membuka tadi. Kita kencangkan saja menggunakan obeng. Oke lur, setelah semuanya terakit dan terpasang dengan sedemikian rupa, langsung saja kita pasang kembali ke motornya lur ya. Selanjutnya untuk proses pemasangan lur, di sini langsung saja kita pasang juknya. Di sini juknya menggunakan bahan plastik untuk murnya ya lur, jadi hati-hati dalam mengencangkan juk ini lur. Gunakan kunci 12 dan kencangkan secukupnya lur. Lalu pasang tali gas. Di sini ada 2 kabel gasnya lur. Cek dulu mana bagian atas dengan cara diputar-putar pipa gasnya. Ketika ada yang tertarik, itu adalah bagian yang bawah lur. Kita pasang saja untuk yang bagian bawah, lalu sisanya adalah tali gas untuk pendorongnya lur, kita pasang di bagian sebelahnya. Oke, kita pasang saja lalu kencangkan menggunakan kunci 10 lur ya. Sekali lagi tidak usah terlalu kencang lur, kencangkan secukupnya saja. Oke lur, setelah semuanya komponen terpasang, kita pasang kembali ke motornya seperti awal kita membuka tadi lur. Untuk sensor TPS-nya jangan sampai lupa lur ya. Dan demikian tutorial dari saya lur. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan saya. Jika dulur-dulurku suka dengan video-video sederhana dari saya, dulur-dulur bisa dukung saya dengan cara like, komen, dan share lur ya. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.